Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kita berjumpa lagi dalam pembelajaran IPA, yaitu hari ini kita membahas tentang gametogenesis, di mana gametogenesis terdiri dari spermatogenesis dan oogenesis. Apa sih gametogenesis? Gametogenesis itu adalah proses pembentukan sel kelamin atau gamet dalam kelenjar kelamin atau gonad. Gametogenesis terdiri dari spermatogenesis dan oogenesis. Spermatogenesis adalah proses pembentukan sperma dalam kelenjar testis, sedangkan oogenesis adalah proses pembentukan sel telur atau ovum dalam kelenjar ovarium. Spermatogenesis sendiri dimulai dari organ yang namanya testis. Anak-anak sekalian, di dalam testis terdapat saluran yang berkelok-kelok panjang yang disebut sebagai tubulus seminiferus. Di dalam tubulus seminiferus inilah terjadi proses spermatogenesis, di mana spermatogonium akan membelah secara mitosis membentuk spermatosit primer, kemudian membelah meiosis 1 membentuk spermatosit sekunder, kemudian membelah lagi meiosis 2 membentuk spermatid, yang nantinya spermatid ini akan berkembang menjadi sel sperma atau spermatozoa. Pada oogenesis itu perkembangan ovum dan folikel dalam ovariumnya ada seperti ini. Jadi pada masa kita di dalam kandungan untuk anak perempuan, oogonium berubah menjadi oosit primer melalui mitosis, itu sudah ada, kemudian disimpan. Begitu kita pubertas, oosit primer akan diaktifkan kembali untuk membelah secara meiosis membentuk oosit sekunder. Dan oosit sekunder akan berkembang secara meiosis 2 membentuk ootit. Ootit inilah yang nantinya matang disebut dengan ovum, yang nanti akan diovulasikan atau dikeluarkan. Apa sih perbedaan sperma dan sel telur? Sperma melihat ukurannya itu jauh lebih kecil dibandingkan sel telur. Nukleusnya atau inti selnya juga jauh lebih kecil daripada sel telur. Tapi untuk sperma sekali dikeluarkan itu bisa 200 sampai 500 juta sperma yang aktif bergerak atau motil, karena dia mempunyai alat gerak berupa flagel atau ekor. Kemudian untuk sel telur dia tidak punya alat gerak sehingga dia tidak bisa bergerak. Bagaimana dia berjalan? Di dalam sel sperma sama seperti ibaratkan baling-baling yang mendorong perahu. Jadi ekor akan bergerak seperti baling-baling dan akan mendorong sperma itu terdiri dari sperma X dan sperma X dan sperma Y. Sperma X itu lebih banyak untuk DNA-nya daripada sperma Y. Kemudian ukuran tubuhnya lebih besar. Kemudian sperma X ini tidak bersinar, gerakannya lebih lambat, kemudian ukuran kepala lebih besar, kemudian daya hidupnya lebih tahan lama. Sedangkan sperma Y lebih cepat mati, seperti itu. Jadi anak-anak, mengapa kalau kita analogikan kenapa kok jumlah laki-laki lebih sedikit daripada jumlah perempuan? Itu dikarenakan memang sperma Y itu lebih cepat mati. Sperma X lebih tahan lama. Jadi memang betul kalau jumlah laki-laki itu bisa lebih sedikit daripada jumlah perempuan. Penjelasan dari Ustazah, nanti kalian akan mengerjakan soal yang ada di Google Form. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita stop recording.